Teman-teman pendukung Pak Wali Kota, utamanya yang dari PKS, tidak perlu panas lah soal pemberantasan 8 tuyul yang mau ada diskusi itu, yang seperti yang diusung oleh relawan Kaisang. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, ngopini politik. Salam sejahtera, salam rahayu, tetap bahagia. Jangan lupa sehat ya. Nah, ini saya baru tahu ini. Ternyata di Depok itu banyak tuyulnya. Makanya itu Kaisang mau maju di Depok untuk memberantas tuyul. Tuyul rambutnya hitam. Mungkin seperti itu. Ucapan Kaisang itu disampaikan waktu jadi tamu di podcastnya Bang Denny Cagur, pelawak itu. Ini saya kaget juga ini. Kaget juga ini. Lawang Depok itu kan berada di pinggiran Jakarta. Kota besar itu, nggak jauh dari ibu kota loh. Lah kok masih ada tuyul gentayangan gitu. Rupanya masih gilani itu loh. Padahal dalam agama apapun, memelihara tuyul itu jelas dilarang. Ya undang-undangnya nggak ada sih, tapi dalam agama itu tetap dilarang gitu. Sebab kita tidak boleh bersekutu dengan sebangsa setan begitu. Tapi ya misalnya disalah-salah kayak tuyul ini, padahal tidak pernah ngetok gitu. Tapi baguslah kalau Kaisang mau memberantas itu. Kita dukung bersama-sama untuk mengamankan uang rakyat gitu. Berarti tandanya Kaisang makin serius nih. Jadi calon wali kota Depok serius ini. Bakal jadi pilkada perhatian banyak orang. Wah, seperti Gibran waktu di Solo itu. Wah, gaungnya internasional itu. Wah, putra presiden nyalonkan wali kota di Depok. Nah, ditambah sudah 19 tahun wali kota Depok dijabat oleh kader PKS. Nah, apakah yang disampaikan Kaisang itu banyak keanehan di Depok dan pengen membuat semua jadi jelas? Nah, faktanya isu-isu mistis memang masih banyak dipercaya masyarakat di Depok sana. Bukan hanya soal tuyul, soal babi ngepet juga masih dipercaya warga sana itu. Kalau Begawan itu blas, ora percaya bangsa kaya ngono wis. Nggak pernah saya pikirkan. Ya kalau nggak percaya silahkan googling saja. Pada tahun 2021 sebuah berita viral menyebutkan kalau ada babi ngepet yang tertangkap di Bedahan Sawangan Depok sana. Oh, babi ngepet itu terus golek opo itu. Yang menangkap babi itu ngakunya harus telanjang bulat. Wah, porno ini. Sebelumnya babi tertangkap, tapi karena yang menangkap masih pakai baju, babi itu menghilang. Ini babi ini saru ini, senengannya karo wong udo ini, senengannya sama orang telanjang. Makanya malam lain, waktu penduduk mematikan lampu, lalu ada relawan yang rela telanjang kewer-kewer itu, berhasil menangkap babi. Wah, ini aneh ini. Lah masa di kawasan yang sudah perkotaan modern, zamannya zaman medsos IT yang sudah maju, ada warga nggak malu-malu kewer-kewer telanjang begituan hanya untuk menangkap babi ngepet. Memangnya babinya ada? Ya tapi katanya ada, katanya babinya warnanya hitam katanya itu. Jika memang babi ngepet beneran, kan mestinya berubah jadi manusia. Dan ternyata yang enggak tetap berwujud babi, ya, berarti ya babi betulan gitu. Nah setelah diselidiki, itu hanya akal-akalan saja lah. Pelakunya sudah disidang dan kena vonis 4 tahun. Ngapusi tok itu. Padahal jaksa menuntutnya 3 tahun loh. Jaksa 3 tahun, hakimnya 4 tahun. Ini gawe hoak ngapusi rakyat tok. Dan di Depok hal itu dipercaya. Cilongko ini. Coba bandingkan dengan kota Solo sana. Atau di Medan. Di Solo dipimpin oleh Gibran, di Medan dipimpin oleh Bobi. Yang di sana itu hal-hal mistis begitu kan sudah tidak ada. Kalau ada kepercayaan masyarakat tidak berkaitan dengan kejahatan, nah
Ya ada. Nah ini berkaitan dengan tuyul atau hal misi tersebut, repot itu. Nah PSI maupun relawan Kaisang merespon pemberantasan tuyul itu dengan menggelar diskusi pemberantasan tuyul. Nah mereka menyatakan bakal menangkap dan membongkar 8 tuyul. Ini tuyulnya kayak meni ya. Lah kok dilalah angkanya 8 loh. Bukankah itu nomor urut PKS? Godak gatuk-gatuk. Wah, ini jan kreatif tenan. Cah-cah nom-nom saiki ini, cah milenial tuh terutama orang-orang PSI ini gawe hal-hal yang menarik kok ya dipas-pas gitu. Ya ini saya setuju aja lah. Nah, ini bedanya. Mengusung anak-anak muda jadi kepala daerah ya di sini ini. Membuat inovasi dan terobosan. Sangat kreatif ini. Sehingga pilkada jadi meningkatkan kepedulian masyarakat. Ya kalau mengusung orang-orang yang sudah terlalu matang dan tua, tidak ada hal yang baru. Cara mereka mengemas sesuatu agar menarik itu gua cah nom-nom itu. Milenial. Nah, di luar bayangan kita ini, termasuk Om Bengawan ini, yang sudah berusia di atas 50 tahun, bagaimana partisipasi politik mau meningkat? Nah, wis arep mentok kok itu. Lah kalau cara berpolitiknya konvensional, kayak di Solo, Gibran membuat terobosan kampanye virtual, itu kan belum ada di mana-mana, belum ada itu. Baru di Solo. Nah, contoh itu, PKS kini sudah mulai kepanasan. Mendengar Kaisang mau terjun di sana untuk berkontestasi pilkada di sana menjadi wali kota Depok, yang pastinya berasal dari PKS saat ini wali kotanya, menerbitkan surat edaran. Intinya itu menurunkan baliho-baliho yang tak berizin, yang dipasang tidak sesuai dengan peraturan. Ya, tidak apa-apa. Kalau memang tidak berizin diturunkan tidak apa-apa. Kita tahu tujuannya menurunkan baliho yang memuat dukungan Kaisang itu. Jelas itu bentuk ketakutan, deg-degan, redeg, gemeter. Padahal baliho Kaisang itu dipasang oleh relawan serta partai yang mendukung adik Gibran ini. Nah, pihak Mas Kaisang sendiri tidak mungkin lah memasang baliho lah, ngopo, kurang kerjaan itu. Keluarga Pak Jokowi sejak jadi wali kota sampai jadi presiden tidak suka memasang baliho. Dulu Gibran waktu nyalon wali kota ya tidak pasang-pasang gambar, pilih belusukan ketemu warga, langsung ketemu, langsung menanyakan permasalahannya apa, ditampung dan sebagainya. Yang perlu dipastikan dari penurunan baliho ini harus adil, harus adil, karena ada juga loh baliho Bu Eli Farida di sana itu, calon legislatif di DPRD Depok, juga tersebar di mana-mana. Teman-teman lihat itu banyak itu. Jaja ya tidak berizin itu. Nara berizin ya diturunkan sama siapa? Bu Eli Farida itu. Ya istrinya Pak Muhammad Idris. Itu Pak Wali Kota Depok sekarang. Nah, Pak Satpol PP semua harus diangkut loh. Jangan kemudian yang punya Bu Eli dibiarkan saja. Nah kalau berizin ya nggak apa-apa sih. Masa di pinggir-pinggir jalan gitu berizin, nggak mungkin loh. Saya juga berkecimpung di politik, ya, ngerti loh. Atau kalau ada baliho caleg dari PKS juga tidak disentuh, ini tidak boleh. Nah, ini panjenengan itu digaji loh dari uang rakyat loh, bukan digaji sama partai politik. Yang diturunkan juga hanya yang di wilayah kota, termasuk di pelosok-pelosok juga diturunkan. Bisa dipastikan baliho Kaisang terpasang tidak banyak kok. Enggak banyak, hanya beberapa aja. Nah, sementara baliho Bu Eli, istri wali kota Depok, wah roto seluruh kota. Sehingga kalau memang ada baliho, bisa dipastikan tidak dibiayai oleh suami Mbak Erina ini. Nggak mungkin, Kaisang nggak mungkin biaya kayak gitu. Teman-teman pendukung Pak Wali Kota, utamanya yang dari PKS, tidak perlu panas lah soal pemberantasan 8 tuyul yang mau ada diskusi itu, yang seperti yang diusung oleh relawan Kaisang. Karena 8 tuyul yang dimaksud itu yakni pertama, ini sebutannya tuyul tapi nggak tuyul ya. 8 tuyul ini yang dimaksud adalah pertama itu kekerasan seksual. Oh, itu pertama. Lalu sindikat prostitusi anak.
kemudian tukang gusur sekolah, keempat pembuat kebijakan intoleran. Oh, ini berbahaya ini. Selanjutnya pemain program dan anggaran. Urutan berikutnya adalah perusak lingkungan. Nah, ketujuh, mafia tanah dan maling seluruhnya. Serta yang terakhir mengutip retribusi ilegal. Itulah 80 yang mestinya diberantas di Depok itu. Bukan tuyul yang kepalanya botak, itu bukan. Nah, waktu kita coba cari info, PKS sedang menjaring calon wali kota baru. Sing gres tuh, sebab Pak Muhammad Idris sudah 2 kali menjabat. Udah 2 periode, udah nggak boleh lagi. Mereka memunculkan 3 nama di Depok itu, yakni Pak Imam Budi, yang sekarang menjadi wakil wali kota. Ada juga Pak Muhammad Khalid, itu juru bicara PKS, serta ketua DPP Pemuda PKS. Itu Dr. Gamal Albin Said kalau nggak salah itulah. Ingat, dan catat ya, Kaisang tidak akan pernah memilih lawan. Siapapun yang diusung oleh lawan partai politiknya, Kaisang tidak akan gentar. Soalnya masyarakat Depok merindukan pemimpin baru yang muda, kreatif, inovatif, jujur dan tegas, yang bisa mengakselerasi pembangunan di Depok sehingga bisa maju. Biar ada inovasi serta terobosan baru, nggak seperti sekarang stagnan itu. Dan Kaisang tidak akan pernah menganggap remeh lawannya, tetap akan dilawan dengan penuh dedikasi, dengan penuh persiapan. Oh, tidak meremehkan. Jangankan lawan PKS, Gibran di Solo itu waktu melawan calon independen saja, belusukannya nggak pernah berhenti kok. Ya, jadi dia mikirnya bukan lawannya, tapi kepada masyarakatnya. Itu menunjukkan keseriusannya. Dirinya itu benar-benar ingin berbuat bagi warga di kota Surakarta. Nah, ini Kaisang juga mestinya begitu. Hal yang sama akan ditunjukkan Kaisang di kota Depok. Cuma bedanya, karakter Kaisang ini relatif jenaka, lucu, selengean gitu loh. Tapi serius juga dia. Kalau bekerja selalu tas-tes gitu loh. Meskipun guyon, seneng gojek itu, tapi bukan berarti menggampangkan masalah. Karakter pribadinya mengerjakan sesuatu di bawah senang, gembira, fine gitu loh. Seneng toh. Buktinya beberapa perusahaannya makin maju loh. Persis Solo juga naik kelas ke Liga 1 di tangannya Kaisang. Menjadi komisaris salah satu perusahaan Raffi Ahmad bintang film itu. Dan prestasi lainnya banyak itu Kaisang. Kaisang juga tahu loh, tantangan memimpin Depok bakal lebih berat dibandingkan Solo maupun Medan, sehingga dirinya bakal all out menghadapi pilkada tahun depan, gitu ya. Saya sampaikan ini pesan untuk masyarakat Depok. Tunggu dan sambut Kaisang untuk memimpin panjenengan-panjenengan di kota Depok, gitu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan di ngompol-ngompol yang lain. Salam Begawan. Opini politik. Sampai jumpa.